Hey yo, what's up guys for everyone? Apa kabar teman-teman semuanya? Udah pada ngebir belum nih? Baca. Pada ngebir. Udah pada ngopi belum nih guys? Ngomong-ngomong soal bir, saya nggak bisa ngebir guys. Nggak bisa sedikit. Oke, langsung aja pada ke topik konten. Di video kali ini saya mau berbagi dan sharing untuk teman-teman semua tips perawatan untuk motor yang sudah bore up guys, alias sudah oprek. Baik untuk motor yang injeksi, motor matic ataupun motor karburator. Ini berdasarkan pengalaman dan testimoni saya sendiri selama pemakaian. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin punya pengalaman pribadi juga, boleh sharing coret-coret di komen. Mudah-mudahan tips dan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembahasan, teman-teman tahu nggak nih sebenarnya fungsi jari telunjuk kita nih untuk apa guys? Gampang guys, yang pertama buat ngupil. No. Oke guys, selain itu jari telunjuk ini kalau kita nonton YouTube fungsinya untuk pademin tombol merahnya ini guys. Subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe sebagai tanda teman-teman mendukung channel ini agar bertumbuh. Badan saya nggak bertumbuh nggak apa-apa guys, biarin tetap aja 45 kilo. What the fuck? Nah, jadi tips perawatan untuk bore up yang pertama itu faktor paling utama menurut saya itu adalah perawatan secara berkala untuk ganti oli mesin guys. Maaf guys, habis makan kenyang. Nah, jadi oli mesin itu adalah penting. Kalau motor yang masih standar itu penggantian oli mesin itu kan sekitar 2000 sampai 3000 km atau minimal 2 bulan sekali. Tapi guys, kalau untuk motor yang sudah bore up itu harus lebih cepat. Jangan sampai disamain dengan motor standar. Jadi disaranin tuh maksimal paling telat tuh per 1500 km teman-teman sudah harus ganti oli mesin tuh. Why? Karena kalau motor bore up itu sifatnya pasti mesin lebih cepat panas. Jadi oli lebih cepat menguap guys. Kalau lebih cepat menguap berarti akan lebih cepat berkurang olinya guys. Jadi per 1500 itu sudah harus cepat ganti. Semua ini faktor penting itu supaya mesin, komponen-komponen pada mesin kita itu awet guys. Jangan sampai akhirnya nanti beresiko piston, baret atau nanti camshaft alias loket asnya itu terkikis. Ujung-ujungnya nanti kita turun mesin guys, turun berok. Nah, untuk merek olinya sebenarnya bebas guys, tapi teman-teman harus perhatiin oli mesinnya itu harus yang Spolo W40 atau Spolo W30 guys. Kalau saya sendiri sih biasa pakai untuk si babi itu oli mesinnya kalau nggak Federal Racing itu Motul yang Ester 5100. Yang teknosintetis ya guys ya. Ya sesuaiin saja dengan budget. Kalau saya sendiri saya pakai budget yang masih terjangkau aja guys, nggak terlalu mahal. Tapi udah bermanfaat guys. Nah, faktor yang kedua itu adalah bahan bakar guys. Nah, bahan bakar ini menjadi faktor yang penting yang kedua. Karena pada motor bore up itu pasti meningkatkan kompresi pada ruang bakar guys. Jadi, motor bore up tuh karakternya itu settingannya harus kaya bahan bakar. Itu semua supaya pembakarannya semakin besar. Nah, jadi untuk pemilihan bahan bakar disarankan pakailah bahan bakar yang oktannya lebih tinggi guys. Dengan pemilihan jenis bahan bakar yang tepat, maka pembakaran dalam mesin akan tetap optimal guys. Ruang bakar tetap bersih, minim kerak, konsumsi bahan bakar akan tetap irit dan tenaga motor kita akan semakin bertenaga guys. Jadi mungkin teman-teman termasuk saya salah satunya, saya pernah sempat berpikir kalau bore up nanti motor akan semakin boros nih guys. Ternyata enggak. Dengan pemilihan bahan bakar yang tepat, maka akan tetap irit guys. Jadi hanya soal pemilihan bahan bakar yang tepat saja. Ya kalau saya sendiri saya pakai Pertamax guys. Pertamax yang biasa, bukan Pertamax turbo. Tapi kalau teman-teman Sultan boleh pakai Shell. Nah, untuk tips perawatan yang ketiga itu harus rutin berkala cek kondisi radiator guys. Radiator sendiri kalau untuk motor bore up saya sendiri tidak
tidak ganti radiator yang gede, tetap pakai radiator yang standar bawaan dari pabrik. Selamanya aman, tidak akan overheat. Yang terpenting kita rutin untuk ngecek kondisi air radiator. Nah, soal air radiator ini kita sering lupa terkadang guys. Termasuk saya sering lupa. Jangan sampai kita melupakan salah satu elemen ini. Jadi ceklah air radiator yang atas ataupun yang di bawah, yang di bak penampungannya. Kalau berkurang, segera isi, jangan sampai habis. Karena motor yang bore up itu sangat perlu sistem pendingin yang memadai. Karena mesinnya itu cepat panas guys. Ya, secara tenaga udah badak guys. Apabila saat teman-teman ngecek air radiator, teman-teman isi lagi ternyata dalam waktu yang cepat berkurang dan bahkan habis kering lagi, itu teman-teman jangan langsung berasumsi bahwa itu overheat. Teman-teman cek sendiri atau boleh bawa ke bengkel rekanan terpercaya. Kondisinya bisa jadi itu selangnya mungkin ada rembes atau bocor yang mungkin udah tua atau digigit tikus, mungkin ada yang ternak tikus di rumah. Dan juga jangan-jangan kipas radiatornya mati juga bisa. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan guys. Lalu tips yang keempat adalah teman-teman harus rutin setting secara berkala motor bore up teman-teman. Karena motor bore up itu harus kaya akan bahan bakar seperti yang saya jelasin tadi. Dengan debit bahan bakar yang ditambah menjadi lembab, kondisi di ruang bakar tidak kering dan mengurangi panas saat pembakaran berlangsung. Nah, pada motor yang karburator, teman-teman harus mengganti pilot jet atau main jetnya tuh satu step lebih tinggi guys, supaya bensin ke ruang bakar lebih besar dari yang standar. Nah, kalau untuk motor yang sudah injeksi itu jauh lebih simpel dan sederhana dan lebih gampang guys. Teman-teman cukup bawa ke bengkel resmi atau bengkel rekanan injeksi untuk direset setting ulang. Semua itu kan sistem settingannya dari ECU. Nanti sistem dari ECU sendiri yang akan menyesuaikan kembali kebutuhan bahan bakar dan udaranya guys. Jauh lebih simpel kan ya. Makanya motor-motor sekarang kebanyakan itu sudah sistem injeksi karena itu juga mempermudah untuk tim mekanik untuk menyeting motor. Nah, kalau tips yang kelima tuh menurut saya sistem pengereman juga harus rutin dicek berkala teman-teman. Kampas remnya depan belakang harus rutin dicek. Karena power motor bore up itu kan sudah berbeda. Kan kita harus tetap utamakan safety ya guys ya. Jadi pengereman itu salah satu untuk keselamatan. Jadi harus kita perhatiin benar. Dan saran saya untuk teman-teman pakailah master rem dan lever rem yang membadai guys. Mau double disc ataupun single disc, pastiin master remnya, lever remnya itu cukup safety untuk kita sistem pengereman guys. Nah, untuk tips yang terakhir, kita harus merubah cara dan gaya berkendara kita guys. Karena motor yang sudah bore up dengan power dan tenaga yang sudah meningkat jauh dibandingkan yang standar, kita nggak perlu lagi masih menggunakan gaya lama kita saat memakai motor standar. Salah satu kan kita sering betot-betot gas. Karena motor yang sudah bore up, bukaan gas yang sedikit aja itu sudah bikin motor ngacir dan kitanya sendiri kejembak-kejembak guys, ketarik-tarik. Apalagi badannya kayak saya gini, ketiup angin aja melayang guys. So, untuk motor yang sudah bore up justru kita harus pembawaan dan cara ridingnya itu sudah harus lebih kalem. Karena dengan kita membiasakan diri membuka gas secara berurut, maka kita juga menjaga keawetan komponen-komponen yang bergerak seperti piston, kampas kopling, dan kalau untuk motor matic tuh khususnya untuk CVT-nya, jadi biar lebih awet guys. Dan yang terakhir adalah apabila motor kita sudah bore up, bukan hanya cara kita mengendaranya yang harus kalem, kitanya juga sebagai pengendaranya juga harus jadi lebih kalem guys. Jangan malah jadi terkesannya arogan dan jadi berubah, tidak menjadi dirimu lagi yang dulu gitu guys. Jadi jangan sampai nanti malah nantang-nantangin orang, walaupun temennya nggak perlu ditantang-tantang sih untuk top speed atau adu kecepatan, nggak perlu guys. Bang, tapi kan kalau di jalan kan sering nih kita kalem bawaannya, tapi ada pengendara yang lain yang nih ngeblayar, ngebetot nih, nyalip terus, ngejar terus. Itu gimana bang? Tetap kalem aja guys kalau saran saya. Tapi kalemnya itu posisinya kita udah asepin dia di belakang. Surprise, motherfucker. Sudah asepin di belakang, teman-teman noleh ya ke belakang, buka visor helmnya, kasih senyum yang manis, lalu kasih jempol guys, gini, peace bang, gitu loh. Damai, 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 damai itu indah kawan, damai itu indah sobat, damai untuk kita semua. Karena
Kenapa kita tetap satu aspal di jalan? Kalau kita ada apa-apa, pengendara lain juga yang walaupun tidak kenal yang menolong kita, guys. So, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan info dan tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Keep safety riding dan salam gaspol.